تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini untuk sama-sama membaca dan memahami kitab yang mulia, kitab yang suci, kitab yang penuh rahmat, kitab yang penuh dengan petunjuk, syafaat dan obat bagi orang-orang beriman. Tentu hadirnya kita berkumpul di tempat ini Bapak Ibu dalam rangka membaca dan memahami Al-Quran menjadi kebahagiaan, kesenangan dan kebanggaan tersendiri yang harus ada dalam hati kita. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum, nasihat dari Allah. Wa shifaa'un lima fis sudur, obat bagi segala keresahan dan bagi segala penyakit yang ada di dalam hati. Wahudan wa rahmatun lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan kepada umatmu Muhammad, dengan karunia Allah ini dan rahmat Allah ini yang berupa Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bahagia, hendaklah mereka senang dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Maka kebahagiaan tersendiri bagi orang beriman ketika dia membaca, memahami dan tentu mengamalkan kitab suci Al-Quranul Karim. Dan insya Allah orang beriman yang demikian akan dijanjikan syafaat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Istiqamalah baca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang istiqamah membacanya. Semoga kita termasuk orang yang istiqamah membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Baqarah. Terakhir kemarin kita sampai ayat
41. Malam hari ini kita akan sama-sama mentadaburi, memahami, mengambil pelajaran dari ayat 42 insyaallah sampai ayat 43. Seperti biasa jemaah sekalian, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 42. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Di sini ada huruf ta yang berharokat kasrah. Ini yang sering salah diucapkan. Sebagian mengucapkan huruf ta yang berharokat kasrah dengan bunyi huruf ta. Nah, sehingga cara pengucapan yang seperti ini Bapak Ibu bisa merubah makna. Contoh, wala talbisul haqqa bil batili. Bil batili. Batili ini cara pengucapan huruf ta. Karena bunyinya tipis. Adapun bunyi huruf ta sifatnya tebal, maka dibaca bil batili. Bil batili. Ini sepele, tapi sebagian orang dalam membaca Al-Quran tidak memperhatikan perbedaan huruf ta dan ta ketika berharakat kasrah. Hati-hati Bapak Ibu. Kemudian huruf kaf. Di sini ada huruf kaf yang sukun. Watak harus ada bunyi hamznya. Wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ada juga bacaan ikhfa di sini. Nun bertemu dengan ta. Wa antum. Ini dalam ilmu tajwidnya disebut dengan ikhfa adna. Bunyi ikhfanya rendah atau tipis. Karena huruf setelahnya huruf ta di mana tempatnya itu di ujung lidah. Jadi bunyi ikhfanya tipis. Wa antum. Kalau huruf ikhfanya di tengah lidah seperti huruf jim, berarti huruf ikhfanya tidak tebal dan juga tidak tipis. Contoh, falamma anja'ahu. Kemudian kalau huruf ikhfa'nya berada di pangkal lidah, berarti lidah paling belakang, ya. Maka huruf ikhfa itu harus dibaca tebal. Bunyi ikhfa'nya harus tebal. Contoh, min qablikum, minkum. Paham gak Bapak Ibu? Ini tolong dibedakan. Ada ikhfa yang bunyinya tipis, ada ikhfa yang bunyinya sedang, ada ikhfa yang bunyinya tebal. Kalau bahasa tajwidnya ada tipis, adna, sedang, ausat, sedangkan tebal, a'la. Adapun ketika nun bertemu dengan huruf ta, sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini termasuk ikhfa yang bunyinya tipis. Wa antum ta'lamun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ayat yang akan kita baca dan kita bahas pada malam hari ini masih berkaitan tentang Bani Israel, ya. Sebagaimana pada ayat sebelumnya ada beberapa perintah dan larangan yang secara khusus Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada Bani Israel. Di ayat 41 terdapat beberapa perintah dan terdapat beberapa larangan. Perintahnya adalah beriman terhadap Al-Quran. Kemudian perintah yang kedua
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun larangannya, yang pertama, Allah melarang mereka untuk menjadi kelompok pertama yang ingkar terhadap Al-Quran. Kemudian larangan yang kedua, Allah melarang mereka untuk menjual ayat-ayat Allah. Ini penjelasannya sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin, di mana tokoh agama Yahudi sebagian mereka menutupi berita tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena khawatir kaumnya mengikuti Nabi Muhammad, sehingga mereka berfatwa, berceramah, berkhutbah tentang agama Yahudi tidak lagi mendapatkan hadiah atau bayaran dari orang-orang miskin. Nah, sekarang termasuk perbuatan menjual ayat-ayat Allah pada zaman modern ini, Bapak Ibu, adalah menjual air yang dibacakan ayat Al-Quran. Ya kan? Jual air aqua, harganya 1.000 tapi jadi 50.000 karena dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini beli air nih, ini sudah dibacakan Quran 30 juz. Ini termasuk bagian daripada menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dilarang oleh ayat ini. Wala tashtaru bi ayati. Jadi janganlah sampai kita ini menjadikan agama sebagai bungkus untuk mendapatkan keuntungan dunia. Nauzubillah min zalik. Ya, sampai bawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi hadis itu hadis dhaif atau hadis palsu dan seterusnya. Dulu ada hadis palsu yang sering diungkapkan oleh orang-orang yang menjual mentimun. Dalam satu hadis yang dikatakan oleh mereka, barang siapa yang makan mentimun maka seluruh penyakitnya akan hilang. Itu hadis palsu, ya. Jemaah sekalian, ini larangan dari Allah. Jadi jangan sampai kita menggunakan label agama, ayat Al-Quran, hadis Nabi untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Nauzubillahi min zalik. Kemudian di ayat 42 ini, Bapak Ibu, terdapat dua larangan yang Allah tujukan secara khusus kepada Bani Israel. Dan secara umum tentunya kepada kita semua. Larangan yang pertama, berbuat talbis. Talbis itu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang kedua, larangannya adalah menyembunyikan kebenaran. Padahal mereka tahu bahwa itu benar dan harus disampaikan kepada manusia. Inilah dua kebiasaan buruk yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel atau Yahudi. Baik, kita mulai. Yang pertama, wala talbisul haqqa bil batil. Dan janganlah kalian mencampur adukkan atau mentalbiskan al-haqqa yang benar bil batil dengan yang batil. Allah memulai firman-Nya dengan huruf waw. Ini sering kita pelajari, Bapak Ibu. Masih ingat waw apa namanya ini? Waw ataf. Waw ataf itu untuk menghubungkan pembahasan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang Bani Israel. Demikian pula dengan ayat ini, masih berbicara tentang Bani Israel. La talbisul haqqa, kata Allah. Janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Talbisu berasal satu akar kata dengan kalimat talbis, ya, atau libas. Pernah dengar kalimat libas, Bapak Ibu? Sebagaimana firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian para istri pakaian untuk suaminya, demikian pula para suami pakaian untuk istrinya. Berarti makna libas itu apa? Pakaian. Tujuan pakaian apa? Untuk menutupi, kalau dingin untuk menghangatkan badan dan seterusnya.
Jadi salah satu tujuan pakaian itu menghangatkan badan. Nah, mana pasukan yang kedinginan di sini? Ada. Pasukan dingin itu berarti belum menikah. Ada. Hah? Angkat tangan. Ya. Maka makna talbis, Bapak Ibu, diantaranya adalah menutupi kebenaran dengan kebatilan. Itu yang pertama. Yang kedua, talbis bermakna pemalsuan. Maksudnya adalah menyerupakan perkara yang buruk seolah-olah itu baik. Menyerupakan perkara yang tidak boleh seolah-olah itu boleh. Menyerupakan perkara yang dilarang seolah-olah itu diperbolehkan. Nah, ini perbuatan talbis. Menyerupakan yang buruk dengan yang baik. Atau sebaliknya, menyerupakan keburukan dengan kebaikan, menyerupakan kebaikan dengan keburukan. Dan talbis ini Bapak Ibu termasuk tipu daya iblis yang paling kuat. Ini terjadi di dalam setiap hal dalam urusan umat Islam. Dalam urusan akidah ada talbis. Dalam urusan ibadah ada talbis. Dalam urusan muamalah ada talbis. Dalam urusan akidah banyak sekali talbis. Seakan-akan itu benar, tapi ketahuilah bahwa itu merupakan kesesatan. Contoh talbis, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dalam urusan akidah, diantaranya adalah paham pluralisme. Apa itu? Menyamakan semua agama. Paham ini mengatakan bahwa semua agama sama. Dan yang menyampaikan, yang mempelopori pemahaman ini adalah orang Islam sendiri. Yang saya herankan itu orang Islam sendiri. Kalau orang di luar Islam mungkin kita maklumi, ya, atau karena mereka bukan golongan kita, atau mereka minoritas di Indonesia. Tapi yang menyampaikan pemahaman ini adalah orang Islam sendiri. Kata mereka para pemikir-pemikir berat di Barat, ya, maupun di Indonesia, mengatakan bahwa semua agama itu sama. Padahal agama lain mengatakan agama yang paling benar ya agamanya mereka, Pak. Ini ada orang Islam berkata semua agama itu sama. Mereka kampanyenya tidak ada agama yang benar kecuali agamanya mereka. Tidak masuk surga kecuali orang yang beragama sebagaimana agamanya mereka. Ini yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka orang-orang Yahudi berkata, la yadkhulal jannah, tidak ada yang masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang yang beragama Yahudi. Orang Nasrani juga berkata demikian. Tidak ada yang masuk surga kecuali yang beragama Nasrani. Jadi kampanyenya mereka itu tidak ada agama yang benar kecuali agamanya mereka. Maka kita orang Islam harus berkampanye juga. Tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Jangan ikut-ikutan dengan pemahaman bahwa semua agama itu sama. Karena Allah dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah, hanya agama Islam. Kalau semua agama dikatakan benar, tidak masuk akal. Karena Tuhannya berapa? Satu. Tuhan ada satu. Ya. Allah itu hanya satu. Mana mungkin agamanya banyak yang diturunkan oleh Allah. Kalau Allah satu berarti agamanya hanya satu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk mendukung pemahaman pluralisme ini Bapak Ibu, ada sebagian tokoh Islam, ya, dia kuliah di Eropa. Kalau ada orang Islam kuliah jurusan keislaman di Eropa, di Barat, wah hati-hati. Pulang-pulangnya pasti miring itu. Ya, hati-hati. Jadi dia berkata,
saya punya cita-cita untuk membangun 3 tempat ibadah dalam satu bangunan tingkat. Di atas masjid, nomor 2 gereja, nomor 3 vihara katanya. Kan ngacau ini. Ya. Sudah, biar mereka buat tempat masing-masing. Kita tidak melarang mereka, kita tidak mengganggu mereka. Bahkan mereka juga punya keinginan, jemaah sekalian, orang-orang liberal ini, untuk mencetak 3 kitab suci. Ya, mencetak jadi satu. Al-Quran, Injil, apa lagi satunya? Zabur, ya. Al-Quran, Taurat, Injil, ya. Jadikan satu. Ya, berarti dalam satu jilid itu ada 3 kitab. Ya. Apalagi kalau kita pahami bahwa kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu itu sudah banyak direvisi, banyak dirubah oleh pengikutnya. Ada lagi talbis dalam urusan akidah ini, jemaah sekalian, pemahaman masalah akidah juga. Mereka mengatakan bahwa semua orang yang baik, apakah itu orang Islam ataukah orang non-Muslim, selama dia baik akan masuk surga. Nonton. Saya pernah membaca satu postingan ya di Facebook. Ya. Ada seorang non-Muslim yang membantu bencana kebanjiran di Jakarta. Lalu ada orang Islam yang komen, masa orang baik seperti ini dikatakan oleh orang Islam tidak masuk surga? Nonton. Ini talbis dalam urusan akidah. Baik. Tidak semua orang baik itu masuk surga, kecuali orang Islam. Karena Rasulullah jelas mengatakan kita punya pemahaman dan kita punya pendirian, jemaah sekalian. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Bagaimana orang bisa masuk surga kalau tidak pegang kuncinya? Ya, mereka walaupun baik, kalau tidak punya kunci surga, tidak akan masuk surga. Entah apa saya pernah menyampaikan di sini atau tidak ya, tentang sebuah perumpamaan. Ada seorang mahasiswa, ya, ada seorang pemuda ya, mengikuti perkuliahan. Dia bagus nilainya. Di dalam kelas dia aktif. Ya. Tapi dia tidak mendaftar sebagai mahasiswa. Kira-kira dia dapat ijazah atau tidak? Tidak. Jadi non-Muslim ya, berbuat baik kalau pengen masuk surga sebagaimana keyakinan kami umat Islam, syaratnya harus daftar dulu. Nah, pendaftarannya simple, nggak ada baptis apa, nggak ada, simple, cukup bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai, surga. Karena Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang masuk surga, siapa yang berkata la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Jemaah sekalian. Ini contoh penyimpangan dari dalam urusan akidah. Ada juga talbis ya, mencampur adukan kebenaran dan kebatilan dalam urusan ibadah. Contoh yang jelas ya, yang nyata adalah ibadah sholat yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, di mana ketika mereka sholat itu sambil mencela sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya, mencela sahabat Abu Bakar, mencela sahabat Umar, Utsman, mencela istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan di dalam azannya mereka, jemaah sekalian, mereka tambahkan kalimat azannya, mereka tambahkan itu. Jadi setelah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus mereka tambahkan wa asyhadu anna Ali waliyullah. Ini talbis ya, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Saya pribadi pernah mendapatkan satu pertanyaan ya, tentang seorang yang mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, yaitu dalam pelaksanaan ibadah kurban. Ada satu kampung, saya ngisi pengajian di kampung itu, jemaah sekalian, kurang lebih sudah 5 tahun sudah ya, saya ngisi kajian di kampung itu.
Dan sebelum saya mengisi pengajian di kampung itu, memang kebiasaan masyarakatnya banyak berbau kejawen gitu, ya. Ketika kurban itu maka mereka akan melemparkan bunga kepada binatang yang sudah disembelih. Nah, ditanya oleh seseorang, kenapa harus dilemparkan bunga? Kata dia, ini pengantin, binatang yang sedang pengantin katanya. Nah, dilemparkan bunga, ini binatang yang mulia. Nah, maka perbuatan ini jemaah sekalian termasuk talbisul haqqa bil batil, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kalau kebenaran dan kebatilan itu dicampur adukan, maka yang menang adalah kebatilannya. Demikian kaidah fikih mengatakan. Jadi kalau ada makanan halal, satu makanan haram, dicampur jadi satu, maka makanan itu menjadi haram. Ada kebaikan, kebenaran, hak dicampur dengan kebatilan, maka yang tadi awalnya baik menjadi batil. Jadi dalam beragama, dalam menjalankan syariat ini harus murni, tidak ada unsur-unsur kebatilan yang tercampur dalam hak yang kita lakukan. Apalagi kalau kita bicara dalam urusan muamalah, ya. Oh, banyak sekali jemaah sekalian, talbis, mencampur adukan yang hak dan yang batil itu banyak sekali dalam urusan muamalah, urusan dagang, ya kan? Banyak sekali. Ada pedagang yang mencampur buah yang busuk, buah yang tidak bagus dicampur dengan buah yang bagus, lalu dikilokan dan dihargakan dengan harga buah yang bagus. Ngoten. Ada pedagang beras mencampur adukkan beras yang tidak bagus dengan beras yang bagus, ya. Ada orang yang mohon maaf bagi teman-teman yang bekerja sebagai pemborong, ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Ada kalau pemborong itu nakal, tidak bertakwa kepada Allah, semen yang tidak bagus dicampur dengan semen yang bagus. Ngoten. Nauzubillah min zalik. Ini perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu, siapa yang curang, falaysa minna, bukan umat saya, kata Rasulullah. Bukan orang Islam kalau dia curang dalam bermuamalah. Bahkan Allah tegas mengancam mereka dalam Quran surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka kata Allah. Al-Mutaffifin. Orang yang curang. Mutaffif berasal dari kata tatfif, jemaah sekalian. Tatfif itu artinya mengurangi sedikit. Kalau 1 kilo dikurangi menjadi 9 on. Sedikit yang dia kurangi. Itu namanya tatfif, mutaffif. Sedikit tapi dikecam oleh Allah. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang berbuat curang walaupun sedikit, kata Allah. Apalagi yang banyak, Pak. Yang sedikit aja dikecam. 1 tetes bensin kalau dia curang, ya, tidak dimasukkan, tidak diberikan kepada orang yang membeli, curang, dikurangi 1 tetes saja, Allah mengancam wailul lil mutaffifin. Celaka kata Allah. Apalagi yang banyak, menipu orang lain sampai miliaran rupiah. Apalagi sampai menipu uang rakyat. Wah, itu besar dosanya, Pak. Mau minta maaf kepada siapa mereka itu? Ya. Kalau menipu, mengkorupsi uang rakyat itu mau minta maaf kepada siapa? Ngoten. Ya, di hari kiamat dia akan dituntut oleh banyak umat itu nanti. Akan dituntut oleh banyak orang karena dia mengkorupsi bantuan sosial. Nauzubillah min zalik, Pak. Ya. Ini penyimpangan talbis, ya, dalam urusan muamalah. Dan juga saat ini jemaah sekalian, dalam dunia anak muda termasuk perbuatan talbis itu ada istilah yang mereka pakai, pacaran islami. Nah, pacaran islami, jilbaban. Yang satu, yang laki-laki pakai busana muslim, ke masjid bareng-bareng, pengajian bareng-bareng, ngoten. Islami tidak itu? Ngajinya islami. Ini hak, ngajinya hak, pakai jilbabnya hak. Tapi pacarannya adalah batil.
maka perbuatan itu menjadi perbuatan dosa yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pinternya setan. Jadi dia membungkus keburukan dengan kebaikan, ya. Kelihatannya baik, tapi sebenarnya itu adalah keburukan. Nauzubillahi min zalik. Maka talbisul iblis, ya, tipu daya iblis, ya, pemalsuan yang dilakukan oleh iblis ini bisa terjadi kepada siapa saja jemaah sekalian. Bisa terjadi kepada orang miskin. Karena kan ada itu pemahaman, ngapain kerja, lebih baik ibadah kepada Allah, zuhud. Akhirnya dia tidak kerja, anak istrinya tidak makan dan seterusnya. Ini talbisul iblis. Termasuk juga orang kaya, para ustadz, para alim, mereka tidak akan lepas dari talbisul iblis. Ada mungkin seorang alim, seorang ustadz, dan ini nasihat bagi saya sendiri, yang kelihatannya mencari akhirat tapi sebenarnya dia mencari dunia. Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik. Jadi tidak ada orang yang bisa lepas dari talbisul iblis, ya. Dan ketika kita membaca buku-buku yang dikarang oleh non-muslim, hati-hati. Biasanya di dalam itu ada talbis, mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Ada satu kamus jemaah sekalian, ya. Kamus hadis. Ini ditulis penelitiannya selama 72 tahun. Nah, jenengan umur berapa sekarang? 60. Ya, berarti mungkin umur orang yang menulis ini panjang, ya. Ditulis oleh seorang orientalis dari barat. Namanya Wensik. Pernah dengar ini? Wensik. Coba nanti cari di Google, ya. Wensik, penulis kamus hadis. Ya. Itu kelihatannya bagus. Dan bahkan sebagian universitas Islam menjadikan buku itu sebagai rujukan. Padahal di dalamnya jemaah sekalian ada beberapa celah di mana dia merendahkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan merendahkan Islam. Ini bagian daripada talbis. Karena itu talbisul iblis ini sangat berbahaya. Maka ada seorang ulama namanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau mengarang satu kitab yang menjelaskan tentang tipu daya iblis. Judul kitabnya Talbisul Iblis. Tipu daya iblis kepada orang miskin, kepada orang kaya, kepada orang alim, kepada pejabat, kepada laki-laki, kepada wanita dan seterusnya. Nanti bisa dibaca. Terjemahannya banyak ini. Talbisul Iblis. Dan kaum yang pertama kali melakukan talbis, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, yang pertama kali adalah Yahudi. Maka Allah tegur mereka dalam ayat ini, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian wahai Yahudi mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Apa yang mereka talbiskan antara kebenaran dengan kebatilan? Pada zaman Rasulullah jamaah sekalian, ada dua tokoh Yahudi yang sangat berpengaruh saat itu. Yang pertama Ka'ab bin Ashraf, yang kedua Huyai bin Akhtab. Ini sangat berpengaruh. Dan mereka sering menyampaikan fatwa tentang agama Yahudi. Nah, suatu waktu mereka merubah nama Muhammad sebagai Rasul terakhir dalam kitab Taurat, dirubah dengan nama yang lain. Jadi di dalam kitab Taurat itu ada berita tentang kenabian Rasulullah SAW. Muhammad SAW. Ya. Tapi oleh mereka dirubah dengan nama yang lain. Entah siapa namanya saya tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas dirubah dengan nama yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur mereka, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Jadi kaum yang pertama kali memalsukan data dalam urusan agama itu adalah Yahudi. Nah, saat ini kan banyak orang memalsukan data dalam urusan agama, terutama dalam urusan haji. Oh, itu banyak supaya hajinya cepat. Dia numpang kakak ke tempat yang jarang umat Islamnya. Akhirnya dia bisa berangkat 2-3 tahun menunggu, lalu dia berangkat. Ya.
Maka perkara-perkara yang hak jangan sampai dicampur dengan yang batil. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu anaknya daftar untuk bekerja, untuk menjadi PNS, lalu bayar, kuliah bayar supaya diterima. Ini talbisul haqqa bil batil. Nauzubillahi min dzalik. Maka Allah ingatkan Yahudi, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Termasuk kebenaran yang dicampur adukkan dengan kebatilan oleh orang Yahudi adalah ucapan salam. Dikatakan dalam riwayat Imam Muslim bahwa suatu waktu ada orang Yahudi, beberapa orang Yahudi yang melewati Rasulullah. Lalu orang Yahudi itu berkata, Assalamualaikum. Kedengarannya ucapan salam. Tapi di situ ada huruf yang dihilangkan. Huruf apa? Huruf lam. Assalamualaikum. Artinya adalah laknat atas kalian. Laknat atas kamu Muhammad. Binasa kamu Muhammad. Lalu Aisyah yang bersama Rasulullah SAW saat itu berkata, Wa'alaikumussalam wa la'natullahi. Atas kalian kecelakaan, kebinasaan dan laknat Allah. Lalu ucapan Aisyah ini ditegur oleh Rasulullah. Jangan berkata demikian, kata Nabi. Berkatalah yang lembut. Janganlah bersikap keras. Inilah suami yang baik ya. Tidak hanya menjadi suami bagi istrinya, tapi juga menjadi pendidik, menjadi guru bagi istrinya. Kalau istrinya salah, kasar kepada orang, ditegur. Ini suami yang baik. Ini suami yang ingin seorang istri berlanjut cintanya sampai ke akhirat. Lalu Rasulullah SAW merespon jawaban dari ucapan salam dari orang Yahudi itu dengan berkata, Wa'alaikum. Atas kalian demikian. Jadi Nabi tidak menambah kalimat yang banyak. Cukup berkata, Wa'alaikum. Karena Nabi punya prinsip, doa mereka kepada saya tidak akan dikabulkan oleh Allah, kata Rasulullah. Tapi doa saya kepada mereka itu pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, ini perbuatan talbisul haqqa bil batil, Bapak Ibu. Kedengarannya mengucapkan salam, ya. Tapi sebenarnya itu ucapan laknat. Dan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu banyak dilakukan oleh orang Islam saat ini. Di mana orang Islam banyak yang mempersingkat ucapan salam, ASS, askum, ya. Itu jangan diremehkan. Kalau ada teman, ya, yang kirim pesan askum, nggak usah dijawab itu. Itu tidak wajib dijawab, ya. Kalau bisa diingatkan, wala talbisul haqqa bil batil. Salam kok disingkat, ngoten. Ada yang Assalamualaikum. Apa artinya mikum itu, Pak? Dan Assalamualaikum Ustaz. Mikum. Assalamu. Apa susahnya mengucapkan Assalamualaikum? Kok kayak berat mengucapkan as itu? Akhirnya hilang. Mikum. Nauzubillahi min dzalik. Ini bagian daripada talbisul haqqa bil batil. Mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Apa itu hak jemaah sekalian? Dan apa itu batil? Al-haq, hak ini artinya tetap. Selamanya akan terus ada. Dan tidak akan berubah. Itu namanya hak. Kebenaran. Selalu ada. Ya. Al-Quran ini hak. Maka sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Ngoten. Adapun batil. Batil ini artinya batal. Hilang. Artinya apa? Suatu kebatilan itu akan hilang. Dan akan terganti dengan kebatilan yang lain. Pasti itu. Kita ambil contoh yang mudah saja, ya kan? Dalam urusan permusikan, dalam dunia permusikan, kan setiap tahun mesti ada lagu yang ngetop, ya kan? Nah, sebelum K-pop ini lagu yang ngetop di Indonesia lagu apa? Hah? Jangan pura-pura tidak tahu lah. Hah? Lagu apa? Ya kan? Dulu lagu ini yang ngetop. Sekarang hilang atau tidak? Hilang. Itu batil. Digantilah dengan kebatilan yang lain.
Yang ngetop sekarang K-pop. Jadi setiap saya buka YouTube lalu buka trending, kira-kira apa yang trending? Mesti itu. K-pop itu, ya. Itu banyak laki-laki yang diserupakan dengan wanita di dalam lagu itu. Maka jauhkan anak kita dari lagu-lagu yang demikian. Jadi kebatilan jemaah sekalian tidak akan bertahan. Dia akan batal, dia akan hilang, ya. Dia akan musnah, dia akan sirna dan akan berganti dengan kebatilan yang lain. Itulah makna hak dan batil. Kemudian larangan yang kedua, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian wahai Yahudi menyembunyikan kebenaran. Padahal kalian tahu itu benar dan harus disampaikan kepada orang lain. Ayat ini berbicara tentang tokoh agama Yahudi yang menyembunyikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Disembunyikan oleh mereka. Takut orang-orang Yahudi beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad, maka tokoh agama Yahudi ini laku atau tidak? Tidak lagi laku, tidak lagi dipakai. Mereka pandangannya akan tertuju kepada Rasulullah SAW. Karena itu mereka menyembunyikan. Jangan sampai orang-orang awam tahu kalau di dalam kitab Taurat itu ada berita tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya disembunyikan oleh mereka. Maka Allah tegur jemaah sekalian, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kalian tahu itu benar, maka jangan kalian sembunyikan. Ini larangan jemaah sekalian menyembunyikan fakta kebenaran. Dilarang oleh Allah. Ada seorang ulama ditanya tentang ilmu agama, tapi dia sembunyikan ilmunya. Tidak dia beritahu kepada orang lain, ya. Maka ini perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, lalu dia menyimpan ilmu itu, menyembunyikan, maka Allah akan merajam dia dengan rajam dari api neraka. Na'udzubillah. Orang yang menyembunyikan fakta kebenaran, jemaah sekalian, karena takut dunianya hilang, takut hartanya berkurang, takut jabatannya turun dan seterusnya, akhirnya dia sembunyikan fakta kebenaran itu. Sedangkan kesalahan dia poles dan seterusnya. Dia beritakan seakan-akan itu benar, padahal itu salah. Apa kata Allah? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu ibarat orang yang memakan api yang dimasukkan ke dalam perutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita termasuk golongan ini yang menyembunyikan fakta kebenaran. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit, walaupun merugikan kita. Sampaikan jemaah sekalian. Karena Allah melarang kita untuk menyembunyikan kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan ayat 43 dan seterusnya. Sebelum ditutup, lama kita pengajian tidak buka pertanyaan ya. Beberapa kali pertemuan ini tidak buka pertanyaan karena waktunya sangat terbatas. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, silakan. Wah, anak-anak muda di sini ya. Ini seharusnya anak muda yang bertanya ini ya. Ini mewakili Pak T. Tapi sepertinya beliau ini ingin kembali kepada 30 tahun yang silam ya. Mungkin ya. Membuat semangat. Ya, memang wanita itu bisa menaklukkan hati laki-laki. Luar biasa wanita itu jemaah sekalian. Ya, bisa menaklukkan hati laki-laki. Dia ada seorang lelaki rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, malam-malam laporan kepada pacarnya sudah sholat tahajud. Rajin ke pengajian. Karena apa? Yang perempuan juga datang ke pengajian. Ini bukan hal yang baru. Di zaman Rasulullah juga ada sahabat yang demikian. Jadi ketika ada peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, itu niatnya sahabat beda-beda. Ada yang niat karena Allah, ada yang niat karena untuk berdagang, ada yang niat karena wanita.
Sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Muslim. Jelas itu. Di bagian pertama hadis Arba'in Nawawi. Ada sahabat yang niatnya karena wanita. Apa kata Rasulullah? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Tetap ya pacaran Islami dengan model yang sebagaimana kita pelajari tadi, ini tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosanya 2 kali itu. Ya. Dosa pacaran, yang kedua datang ke masjid bukan karena Allah, tapi karena pacarnya. Nah, kalau pacarnya putus, ya sudah. Dia tidak lagi ke masjid. Nauzubillah. Ya, seakan-akan pacarnya yang memberikan pahala. Jemaah sekalian, ada satu cinta yang harus kita dapatkan dibandingkan cinta manusia itu. Cintanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.